Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Pagi yang baik ini mari kita sediakan diri untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami menikmati anugerah-Mu sampai pagi hari ini. Dan pagi yang baik ini kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu setia sampai akhir. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu setia sampai akhir. Berbicara tentang kesetiaan bukanlah sebuah hal yang mudah. Kesetiaan bukanlah sebuah hal yang gampang. Orang bisa setia ketika dia ada di dalam keadaan yang baik. Orang bisa setia ketika dia ada dalam keadaan yang beruntung. Orang bisa setia ketika dia berada di dalam keadaan yang sehat. Orang bisa setia di tengah-tengah kondisi yang baik, keadaan yang baik, situasi yang baik. Orang bisa setia ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan bagi kita pagi hari ini. Apakah kesetiaan yang seperti itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Sebuah konsep kesetiaan yang harus kita pahami bersama-sama sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, bahwa kesetiaan yang sesungguhnya adalah sebuah kesetiaan yang harus diuji. Diuji lewat situasi-situasi, lewat keadaan, lewat kondisi yang tidak kita sukai. Sebagaimana yang terjadi dan dialami oleh orang-orang percaya yang ada di Smyrna. Orang-orang percaya yang ada di Smyrna adalah orang-orang percaya yang memiliki kualitas kesetiaan yang luar biasa. Jemaat Smyrna adalah salah satu jemaat yang tidak dicela oleh Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan imannya kepada Tuhan. Kita memperhatikan bersama-sama di dalam pembacaan ini dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Tuhan sangat memuji keberadaan, kehidupan, kerohanian daripada orang-orang percaya yang ada di Smyrna. Orang-orang percaya yang ada di Smyrna adalah orang-orang percaya yang hidup di dalam penderitaan. Orang-orang percaya yang ada di Smyrna adalah orang-orang percaya yang hidup di dalam kesusahan. Orang-orang percaya yang ada di Smyrna adalah orang-orang percaya yang hidup di dalam kemiskinan. Mengapa mereka susah? Mengapa mereka jadi miskin? Di dalam sejarah gereja, orang-orang percaya yang ada di Smyrna, mereka dirampas harta bendanya. Diambil seluruh harta bendanya. Dijadikan mereka menjadi orang-orang percaya yang hidup di dalam keadaan kemiskinan. Hidup di dalam keadaan kesusahan. Hidup di dalam keadaan menderita. Tetapi Tuhan memuji mereka. Tuhan berkata, namun engkau kaya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Secara lahiriah, secara jasmani, mereka diambil harta bendanya. Tetapi di dalam iman, di dalam kerohanian, mereka adalah orang-orang yang top. Orang-orang yang kaya secara rohani. Orang-orang yang kaya di dalam iman. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah keadaan mereka mengalami aniaya, Tuhan memuji keberadaan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang percaya yang tetap setia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah iman Kristen yang sesungguhnya. Kita lupa bahwa iman Kristen adalah iman yang diajarkan oleh Yesus, yaitu apa? Kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Itulah iman Kristen yang sesungguhnya. Sebagai orang-orang percaya, jangan sampai kita terlena dengan keadaan dunia ini. Jangan sampai kita dibutakan dengan keadaan dunia ini. Sehingga pola pikir dan pandangan kita tentang kekristenan menjadi keliru, menjadi salah. Kita harus sadar bahwa dunia di mana kita tinggal ini bukan tempat kita. Dunia ini tempat kita sementara. Firman Allah berkata kita adalah pendatang, kita adalah perantau. Dengan situasi, dengan kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, mau menyadarkan setiap kita bahwa dunia ini sedang lenyap. Dunia ini akan dibinasakan. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini akan dihancurkan. Dan Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang yang setia. Sekalipun kondisi sulit, kondisi susah, kondisi penuh dengan tantangan, ketidakpastian, kondisi penuh dengan kesulitan di hari-hari ini, Tuhan sedang mengajar kita supaya kita menjadi orang-orang yang setia. Firman Tuhan kepada orang-orang percaya yang ada di Smyrna, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hari-hari ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada prediksi varian-varian COVID ini akan melebur lagi menjadi satu varian baru yang kekuatannya akan lebih lagi. Dengan kondisi seperti ini, apakah kita masih terus fokus kepada dunia? Dengan kondisi seperti ini, apakah kita masih terus mengejar dunia? Seharusnya tidak demikian. Seharusnya di hari-hari ini kita mau lebih setia dengan Tuhan. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita sebagai orang-orang percaya. Firman Tuhan mendidik kita supaya kita menjadi orang-orang percaya yang unggul. Firman Tuhan mengajar kita supaya kita menjadi orang-orang percaya yang punya kualitas. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Kesetiaan kita akan diuji hari-hari ini. Iman kita akan diuji hari-hari ini. Mungkin kita adalah orang yang sederhana, itu bukan menjadi sebuah persoalan. Tapi bagaimana dengan iman kita? Mungkin kita adalah orang yang punya semuanya. Tapi menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kesetiaan kita? Kita masih mau fokus dengan dunia ini. Kita tidak akan membawa semuanya itu. Kalau seandainya ada varian yang lebih dahsyat lagi, ya, mengglobal di dunia ini, menjadi sebuah pandemi lagi, bagaimana dengan kepastian kehidupan kita? Kita harus mempersiapkan diri di hari-hari ini. Mari mendekatkan diri kepada Tuhan, setia dengan Tuhan, mempersiapkan diri hari-hari ini. Jangan kejar dunia ini, jangan fokus dengan dunia ini.
Karena ketika nanti kalau waktunya kita sekalian, kalau Tuhan sudah berkehendak, maka tidak ada satupun yang akan kita bawa. Tapi Tuhan akan melihat kesetiaan kita. Tuhan akan melihat iman kita. Tuhan akan melihat ketekunan kita. Sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita sekalian, jemaat Tuhan, jadilah jemaat-jemaat yang dewasa, jemaat yang unggul, jemaat yang siap dididik oleh Tuhan, jemaat yang siap dibentuk oleh Tuhan. Supaya kita menjadi jemaat-jemaat yang kuat, jemaat-jemaat yang unggul di hari-hari ini. Karena tanpa didikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, kita akan menjadi jemaat-jemaat yang apa? Yang lemah. Jemaat yang mudah putus asa, mudah menyerah. Tapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, belajarlah dari jemaat yang ada di Smyrna. Firman Tuhan datang kepada kita, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Bapak Ibu jemaat, selagi ada kesempatan kita bisa beribadah, mari datang beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita sekalian beribadah kepada Tuhan. Jangan tunggu. Jangan berharap situasi akan lebih baik. Jangan berpikir situasi akan lebih aman. Jangan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sedang digenapi. Itu sebabnya mari setia. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Kalau ada kesempatan kita masih bisa beribadah di gereja, mari pakai kesempatan itu dengan baik. Jangan berpikir keadaan akan semakin baik. Tapi kalau masih ada kesempatan, masih ada peluang, masih ada waktu, masih ada kesehatan yang Tuhan beri bagi kita, datang beribadah, cari Tuhan, setia kepada Tuhan. Jangan fokus dengan dunia ini. Jangan saudara tidak punya waktu dengan Tuhan di hari-hari ini, tapi punya waktu untuk kepentingan dunia. Saudara akan menyesal kalau sudah waktunya. Semua akan saudara tinggalkan. Tapi kalau saudara cari Tuhan, saudara setia dengan Tuhan, maka saya percaya ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami semua dengan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan, memotivasi kami, mendorong kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang setia. Kami mengucap syukur. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Sertai dan pelihara kami. Berkati kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.